Makanya tidak mengherankan begitu banyak orang-orang Timur Tengah mereka memilih murtad keluar dari agama Islam. Tidak mengherankan juga di Indonesia yang membuat peraturan syariah begitu ketat, mereka memilih murtad. Shalom sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Dari beberapa permintaan subscriber dan teman-teman untuk saya menjelaskan mengenai kericuhan yang terjadi di Iran. Bagaimana di Iran sahabat banyak sekali wanita-wanita muslimah berbondong-bondong untuk melepaskan hijab mereka sebagai aksi protes meninggalnya Amini karena ditangkap oleh pihak keamanan di sana karena salah menggunakan hijab sesuai dengan syariah. Mungkin menurut saya di Iran sana ada spesial pihak keamanan atau aparat-aparat kepolisian atau apapun itu namanya sahabat, yang khusus untuk memantau semua muslimah-muslimah. Hal seperti ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan di bangsa kita ya. Kalau saudara pernah ke Aceh, nah saya itu pernah dulu sudah berapa puluh tahun lalu ya ke Aceh setelah tsunami sahabat. Di sana juga ada pihak-pihak keamanan yang berkeliling kota. Waktu itu saya di Banda Aceh, ada mobil pihak keamanan yang berkeliling di kota itu sambil membawa toa. Mereka berkata supaya wanita-wanita supaya menggunakan hijabnya dengan benar, dan dijelaskanlah cara-cara menggunakan hijab yang sesuai dengan syariah. Bukan hanya wanita saja sahabat, tetapi para pria-pria juga ditegur harus menggunakan cara-cara berpakaian yang baik dan cara-cara menggunakan celana, baju dan yang lain-lainnya. Sekalipun mereka sedang berolahraga tidak boleh menggunakan celana pendek begitu ya. Ini sebenarnya cukup menyulitkan ya bagi seorang yang berolahraga kalau harus menggunakan celana panjang atau menggunakan hijab dengan baju yang cukup sangat besar begitu. Sangat mengganggu pergerakan olahraga yang sebenarnya. Cara yang demikian juga terjadi di Iran sahabat. Wanita yang bernama Amini tewas setelah ditangkap pihak keamanan, pihak kepolisian syariah, saya rasa begitu namanya ya, menangkap Amini karena salah menggunakan hijabnya. Bukan tidak berhijab sahabat, tetapi salah menggunakannya, mungkin agak mereng atau apa gitu ya. Lalu ditangkap, dibawa ke sel, akhirnya mungkin mengalami penyiksaan atau apa, saya kurang mengerti, tetapi akhirnya meninggal sahabat. Aksi tersebut mengundang protes semua penduduk masyarakat Iran dan kabarnya menewaskan puluhan orang. Tribun News mencatat ada 83 orang meninggal dalam aksi protes hijab Amini. Protes itu terus berlanjut sahabat, bahkan ada wanita muda yang juga ditembakin begitu ketika mereka sedang melakukan aksi protes lepas hijab. Mereka di sana membakari hijabnya, melepaskan hijabnya, tidak mau lagi dikungkung dengan peraturan agama. Memang cukup memprihatinkan sahabat. Di era modern ini masih ada orang dikungkung, diikat, dikasih kuk dalam cara beragama. Cara-cara seperti ini sebenarnya cara-cara zaman batu. Di zaman sekarang ini, di zaman modern ini, cara begitu tidak berlaku lagi sebenarnya sahabat. Bagaimana di era modern ini kita dikasih pilihan, dikasih hak azazi, dikasih kehendak bebas. Kalau di Alkitab namanya kehendak bebas, dikasih pilihan sahabat. Tuhan Yesus menawarkan keselamatan. Terserah kita mau pilih atau tidak. Kita sudah baca Alkitab, terserah Anda mau pilih keselamatan dari Yesus atau tidak. Itulah kehendak bebas sahabat. Tidak ada dipaksa pendeta, digebukin pendeta atau diseruduk oleh gereja karena tidak mau pilih Yesus. Nah itu tidak mungkin sahabat. Dikasih pilihan. Itulah sebenarnya cara beragama yang baik.
dan cara bertuhan yang benar, sahabat. Tetapi kalau ada pemaksaan, apalagi penganiayaan, bagi saya itu bukan cara yang benar ya, bukan cara beragama yang baik. Karena agama itu artinya pada dasarnya adalah tidak kacau. Kalau agama itu mengundang kekacauan, berarti agama itu sudah menentang arti agama yang sesungguhnya. Memang cara peraturan-peraturan beragama itu tidak akan bisa dihilangkan sebelum mereka keluar dari agama itu. Cara agar kita supaya tidak diikat atau diletakkan beban kuk yang sangat berat atas peraturan-peraturan doktrin agama, cara satu-satunya adalah harus murtad. Makanya tidak mengherankan begitu banyak orang-orang Timur Tengah begitu menjadi imigran di Eropa dan di Amerika, mereka memilih murtad keluar dari agama Islam. Cara-cara seperti ini tidak mengherankan juga di Indonesia. Kita melihat di beberapa kota, di beberapa provinsi yang membuat peraturan syariah begitu ketat, mereka memilih murtad. Di Aceh, di Sumatera Barat, di daerah-daerah lain, mereka memilih murtad karena mereka tidak mau lagi ditaruh kuk di lehernya, sahabat, untuk mengikat dengan peraturan-peraturan atau ancaman-ancaman. Kalau zaman dulu mungkin orang tidak berani melawan, sahabat. Zaman dulu mungkin orang diancam, digertak begitu ya. Orang tidak berani melawan. Tetapi jangan dicoba-coba di zaman internet ini, di zaman yang serba modern ini. Di zaman sekarang ini saya melihat orang berani mengatakan apapun dan berekspresi sesuai dengan apa yang mereka mau. Jadi cara beragama di zaman sekarang ini tidak bisa dilakukan dengan cara-cara kejam, pemaksaan atau penganiayaan. Orang akan meninggalkan agama tersebut ketika melakukan kekerasan. Begitu banyak orang murtad, orang-orang Iran menjadi imigran di Eropa. Karena mereka tidak mau lagi, sahabat, dikasih kuk, dikasih ikatan, cara-cara beragama yang begitu memberatkan. Harusnya ya dikasih pilihan. Itulah yang terjadi di Iran, sahabat. Pihak-pihak keamanan kepolisian juga sampai menembaki orang-orang yang protes tersebut. Mereka berpikir dengan cara menghabisi aksi-aksi protes tersebut, mereka sedang melakukan dan menjalankan cara beragama. Coba kita pikir dengan logika kita. Masa menghabisi nyawa orang, membunuh orang, melakukan cara beragama? Tidak mungkin. Tuhan itu tidak sekejam itu, sahabat. Bayangkan dunia ini dia ciptakan begitu sempurna. Sampai semut dia ciptakan, sahabat. Semut banyak gunanya untuk tanah, untuk kesuburan, bahkan yang lain-lain. Sampai dengan cara sesempurna itu Tuhan pikirkan semua. Dia ciptakan semut, dia ciptakan cacing. Yang mungkin bagi kita, untuk apa gunanya semut, untuk apa gunanya cacing? Ternyata kalau kita baca kegunaan semut buat alam ini, kegunaan cacing begitu banyak. Terutama untuk kehidupan manusia, untuk kesuburan tanah apabila kita bercocok tanam, dan yang lain-lain, sahabat. Nah, Tuhan yang begitu luar biasa menciptakan dan mengantisipasi segala sesuatu ketika dia menciptakan bumi ini dengan sempurna bersama dengan planet-planetnya. Tidak mungkin Tuhan semena-mena melakukan peraturan agama yang begitu ketat. Siapa yang tidak mau mengikuti maka dia bunuh. Tidak mungkin, sahabat. Tuhan itu pada dasarnya adalah seperti Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya apa, sahabat? Supaya kita beroleh hidup yang kekal dan mempunyainya dalam segala sesuatu. Itu baru Tuhan yang keren, sahabat. Tuhan yang keren itu pasti melakukan yang terbaik buat umatnya. Sekarang kita pilih yang mana? Mau pilih Tuhan yang keren atau tidak? Kalau saudara mau pilih Tuhan yang keren, pilihlah Tuhan Yesus Kristus yang begitu keren sekali, mampu melakukan sesuatu yang terbaik buat umatnya, bukan hanya omongan doang. Buktinya Tuhan Yesus sendiri telah hadir dan menyatakan pribadinya berada dengan manusia selama ada di dunia ini. Dia menunjukkan kasih yang kekal, dia lakukan, bahkan dia mati dan bangkit dan naik ke sorga, sahabat. Luar biasa. Jadi cara-cara seperti yang di Iran ini, kita berdoa saja, sahabat, agar Iran ini dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan dengan cara-cara beragama, dengan melakukan hal-hal dan tindakan-tindakan kekerasan mereka di jemaat Tuhan. Kita berdoa agar dalam waktu secepatnya banyak orang-orang Iran yang menerima
Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sehingga mereka mengerti bagaimana cara beragama dengan baik. Hanya di dalam kekristenanlah diajarkan bagaimana cara beragama yang keren, yang mengasihi, yang peduli. Haleluya, puji Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan berkati. Shalom.